Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin memperkenalkan diri. Saya Yayu Sulistianingsih beserta tim kami, Ibu Neneng Tia Rustiawati, Bapak Ramlan Sugianto, dan Ibu Farida Yuliati. Izin kami mempresentasikan paper kami dengan judul Evaluasi Penerapan Future Ethics dalam Pembangunan Berkelanjutan menuju Indonesia Net Zero Carbon. Pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi adalah perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon yang telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi keberlanjutan kehidupan di bumi. Kemudian memperhatikan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap kebijakan yang kita buat untuk mengatasi masalah ini amatlah penting. Dan dengan menerapkan prinsip future ethics, kita dapat memastikan bahwa tindakan yang kita ambil saat ini tidak akan merugikan generasi mendatang, di mana Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan. Filsafat ilmu, khususnya cabang aksiologi dan future ethics, dapat memberikan landasan berpikir yang kritis, sistematis, dan mendalam untuk memahami serta mengatasi tantangan ini. Aksiologi yang dimana berfokus pada nilai-nilai moral dan kegunaan ilmu pengetahuan, kemudian future ethics yang menyoroti pentingnya tanggung jawab manusia terhadap masa depan kehidupan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memang penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa fenomena yang terjadi dalam pembangunan Indonesia terkait dengan netralitas karbon dan peran filsafat ilmu. Kemudian metode kajian pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai literatur yang sudah ada. Hasil dan pembahasan, posisi Indonesia. Dalam konteks pembangunan netral karbon, Indonesia memang menghadapi tantangan yang besar yang memerlukan pendekatan multidimensi. Kemudian Indonesia sendiri menempati urutan kedua di dunia dengan jumlah emisi karbon dari alih fungsi lahan bisa mencapai 930 juta ton CO2. Menurut laporan Badan Pusat Statistik dalam neraca arus energi dan neraca emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2018-2022 volume 4, di mana sektor-sektor utama penyumbang emisi karbon di Indonesia pada tahun 2022 meliputi sektor pengadaan listrik, kemudian industri dan pengolahan, transportasi, pertambangan, dan penggalian. Hasil dan pembahasan analisis kebijakan emisi karbon dalam netral karbon Indonesia. 1. Memang menghadirkan perspektif masa depan berdasarkan analisis terhadap kebijakan yang ada. Salah satunya target netral karbon di tahun 2060. Kemudian integrasi aksiologi dalam kebijakan seperti Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang perdagangan karbon menunjukkan hasil yang positif. Pengelolaan pengetahuan dan sistem data. Berdasarkan kajian data emisi, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan data yang saling tumpang tindih antara berbagai sektor. Hasil dan pembahasan untuk konsep filsafat ilmu dalam pemecahan masalah. Future ethics dalam kebijakan netral karbon, di mana menekankan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dalam kebijakan jangka panjang. Kemudian aksiologi dalam kebijakan netral karbon, di mana kebijakan perdagangan karbon memiliki potensi solusi efektif, tetapi distribusi manfaatnya belum merata. Lalu pengelolaan pengetahuan dan data. Kelemahan koordinasi antar data, antar sektor menghambat pengambilan keputusan kebijakan netral karbon. Kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya future ethics dan aksiologi dalam mendukung kebijakan netral karbon di Indonesia. Yang kedua, future ethics mendorong kebijakan berorientasi jangka panjang dengan memperhatikan dampak keputusan pada generasi mendatang. Sementara aksiologi menekankan keseimbangan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan ekologis. Yang ketiga, kebijakan perdagangan karbon perlu regulasi ketat agar manfaatnya inklusif,
termasuk bagi kelompok rentan. Keempat, pengelolaan data yang terintegrasi juga penting untuk kebijakan yang efektif dan terkoordinasi. Kesimpulan kelima, dengan pendekatan filsafat ilmu, kebijakan publik yang berkelanjutan dapat lebih mendukung pencapaian target netral karbon. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempresentasikan paper kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.